bayar. Ya Pak, utangnya 1 juta, warisan cuma 100.000. Maka ahli waris harus ngebayar. Selama itu belum dibayar oleh waris, maka si mayit akan terus kena. Makanya Bapak kalau punya hutang dimanapun, mereka akan bilang, tidak tadaya itu bedain pak tubuh. Kalau kamu punya hutang catat, khawatir lupa atau khawatir keburu mati. Begitu mati lihat di si itu punya kata mantan uang itu utang bocor segini, itu ketahuan. Kayak mau bang, ini utang bang masih sama home credit sekian. Nanti kalau mati, ya gitu. Tetap utang tetap. Coba ya. Kalau udah ngomong utang dengerin mana? Makanya sebisa mungkin jangan utang. Maka minta bin nafsin la yusbah. Kadang-kadang kita utang buat makan, bergaya-gaya, biasa. Kita ini artinya biasa salah antai, tadi belum tambah. Allah tidak menyukai maka sebisa mungkin dosa. Salah satu cara kita supaya Allah tidak kasih kita kesempatan utang, ada satu amalan yang bisa kita kerjakan dan Allah jamin insya Allah akan menyokong. Apa? Sholat duha itu bukan kaya. Salah satu fadilah duha adalah barang siapa yang rutin sholat duha, Allah tidak akan kasih dia niatan untuk utang. Artinya apa? Allah akan cukupin kebutuhannya. Kaya sedikit tapi akan dicukupi. Nggak bakal Allah akan jadikan dia orang fakir. Oke, Bapak lihat orang-orang tua kita itu walaupun kerja gitu-gitu doang, tapi duhanya rajin, nyidupin anak-anak semua. Kuliah kan, betul ya? Tapi ya, jadi sekarang kalau bisa rutinin. Nah kan jadi berapa jendela? Kalau itu rutin insya Allah niat buat utang itu kenapa? Karena Allah berikan rasa cukup pada. Kemudian kalau kita kurang Allah akan cukup. Ya sekarang kita masih punya hutang, masih ada yang duhanya jangan sampai putus. Dua jangan sampai putus. Bisa jadi karena kita rajin duha, maka Allah akan kasih yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang Allah cintai. Jadi orang yang Allah cintai. Orang-orang yang Allah cintai di muka bumi ada itu jelas, ada tandanya jelas. Kata Rasulullah, "Innallaha witrun wa yuhibbul witra." Allah itu witr, janji. Allah cinta pada orang-orang yang suka sholat witir. Jadi kalau Bapak mulai orang-orang yang Allah cinta, lihat aja dia witir kan? Kalau dia rajin witir, berarti dia orang yang Allah cinta. Karena Allah cinta padanya, maka Allah kasih dia hasrat itu selalu sholat witir. Dan kalau dia mampu cinta pada Allah, dia akan selalu sholat witir. Tidak ada sahabat, tidak ada salafus saleh, tidak ada orang-orang saleh yang tidak sholat witir. Semuanya sholat witir. Jadi kalau kita mau masuk dalam golongan salafus saleh, golongan orang yang senantiasa dicinta oleh Allah, sholat witir. Allah kalau sudah cinta, nggak usah minta, pasti Allah kasih. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Mau pakai cara Abu Bakar boleh, mau pakai cara Umar bin Khattab boleh, terserah. Inilah pentingnya kita berbeda dalam hal ibadah itu, dicatat oleh sahabat. Kalau bisa kayak Sayyidina Umar, monggo silakan. Kapan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu witirnya sepertiga malam. Jadi tidur dulu, bangun, tahajud dan sebagai baru witir. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur. Ditanya, kenapa kamu sholat witir sebelum tidur? Saya khawatir nggak bisa bangun malam, makanya saya sholat witirnya sebelum tidur.
susah. Kita sadar nih, kayak saya adalah tipe orang yang susah bangun malam. Kalau kita sudah sadar seperti itu, alarm tubuh kita belum bisa bangun malam, udah kerjain sebentar 3 rakaat baca dulu, malam ini sudah tutup. Baru sih. Jadi sekarang dawamin aja deh. Dawamin, insya Allah Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Apa yang kita inginkan Allah butuhkan. Kadang-kadang orang kalau sudah cinta belum ngomong dikasih, belum ngomong sudah dikasih. Contoh gampang begini nih, pagi-pagi kita di desa ngopi nih, bangun tidur, ini kita nggak pakai nyuruh bini, tahu kopi sudah ada. Kenapa? Karena bini kita cinta. Nggak usah pakai minta, sudah dikasih. Sama Allah juga tahu butuh duit buat bulanan di rumah. Allah tahu. Allah juga tahu lo punya utang, tahu nggak? Nanti udah ibadah saja, nanti utang lo boleh dikasih. Kan gitu kata Allah. Tanya. Rutin aja. Ya, rutin. Kalau memang dua susah, rutin. Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa, sampai di kantor jam 8 sudah ada waktu nih 15 menit sudah sholat. Insya Allah Allah kasih, Allah jamin rezeki orang yang tua. Allah jamin. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Kalau misalnya belum sampai ke kopi yang katakan dia belum bisa yang bisa tahajud, sehingga dia belum sampai makam itu, sehingga keinginannya itu nggak dipenuhi, belum pasti dipenuhi oleh Allah, sehingga nanti ada suatu masa dia akan ketemu masalah dia ingin atau butuh sesuatu. Misalnya orang ingin punya rumah, dia harus utang, harus KPR. Beberapa orang kan berkata aku KPR itu nggak Islami, itu dia riba. Harusnya nggak perlu seperti itu. Sehingga tapi dari orang tersebut dia merasa dia butuh itu. Kalau misalnya dia nggak KPR, misalnya dia nggak berutang, dia nggak akan punya kondisi. Atau misalnya kondisi ternyata dia butuh mobil, kalau misalnya dia nunggu, dia nggak akan punya mobil, sehingga dia beli itu. Ada sikap di sini, sikap apakah dia nunggu, misalnya, saya nggak usah berutang deh, saya nabung aja misalnya. Ada orang yang sikapnya, enggak, saya harus berutang karena kondisinya ternyata orang tersebut dia nggak akan sudah ditimbang-timbangnya dengan pengalaman dia nggak akan bisa mengumpulin uang dengan menabung. Tapi ketika dia berutang, dia dipaksakan dengan kondisi itu, dia akan bisa menyisihkan uangnya. Ada dua kondisi nanti terjadi di sini, karena setiap orang kan punya kondisi yang berbeda-beda. Ketika ada dalam kondisi itu, kondisi apa yang sebenarnya bolehkah kita memilih antara kondisi itu? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan masalah penyakit tadi. Maksudnya bukan masalah penyakitnya, bukan masalah kondusifnya. Itu masalahnya itu akan sesuatu yang akan menjadi melalaikan. Permasalahannya melalaikan ini itu kan dalam penilaian siapa nih? Dalam takaran siapa? Kalau misalnya saya lihat, kalau misalnya kita melihat si Khalid bin Walid itu, kalau saya pernah dengar, dia pengen tuh kayak orang-orang misalnya kayak Abu Bakar yang sholatnya rajin atau segala macam. Ternyata dia nggak dalam makam itu, dia makam itu terhadap perang itu, sehingga dia amalan dia yang paling banyak dia perang itu, sehingga kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi yang